Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Salam kenal, salam jumpa. Saya Ranti Rahmawanti, anggota tim pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Lembaga Mata Kuliah Umum dari kelompok keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan keempat, dan pada pertemuan ini akan dibahas topik tentang identitas dan integrasi nasional. Topik ini akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah tentang identitas nasional, kemudian segmen kedua nanti kita akan berdiskusi tentang integrasi nasional. Apa itu identitas nasional dan bagaimana integrasi nasional? Mari kita simak di tayangan berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang identitas nasional, mari kita lihat sejenak definisi, pengertian, dan makna dari identitas. Secara harfiah, identitas ini berarti ciri, tanda, atau jati diri, karakter yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu, sehingga membedakannya dengan yang lain. Ya. Identitas juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus dari seseorang, individu, kelompok, atau masyarakat, lingkup masyarakat, mengenai jati dirinya yang terkait dengan faktor-faktor secara fisik atau biologis. Namun begitu, tidak hanya secara fisik dan secara biologisnya, tapi juga mencakup faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang menjadi dasar atau mendasari perilaku, aktivitas, pemikiran dari individu atau kelompok tersebut dalam beraktivitas di masyarakat. Artinya, identitas ini menjadi dasar, menjadi hal yang penting, menjadi elemen mendasar bagi seseorang atau bagi individu untuk menjadi bagian dari satu masyarakat dan dapat memiliki eksistensinya di masyarakat dan diakui oleh masyarakat tentang keberadaannya, tentang eksistensinya. Ini adalah pengertian secara umum tentang identitas. Lalu bagaimana tentang hakikat identitas ini? Kita analogikan saja ada dua manusia di sini, dua individu, laki dan perempuan. Mengapa kita bisa menyebut ada laki-laki dan ada perempuan? Karena itu menjelaskan identitas. Laki-laki menjelaskan identitas. Ciri khas laki-laki adalah seperti ini dan ciri khas perempuan adalah seperti ini. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau di dunia ini hanya ada satu jenis manusia saja, kita tidak bisa mengatakan dia laki-laki atau perempuan. Karena tidak ada yang membedakannya, karena tidak ada pembandingnya. Maka identitas ini menjadi penting untuk membandingkan antara secara fisikly, ya, secara biologis antara laki atau perempuankah seorang individu itu, ya, atau dari struktur sosiologisnya, bagaimana masyarakat ini berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, ini hakikat secara umum dari identitas. Namun demikian, ada 4 hal berkaitan dengan hakikat identitas yang harus dipahami. Yang pertama, identitas ini memiliki hakikat bahwa seseorang atau individu tersebut identik dengan yang lain. Identik pengertiannya jangan diartikan sama. Ya. Identik ini hampir sama, serupa, tapi tidak sama. Ya, seperti halnya kita manusia, kita semuanya sama manusia, tapi ada laki, ada perempuan. Serupa wujudnya manusia, tetapi tidak sama. Ada secara fisik fungsi-fungsi tubuh yang berbeda. Secara psikologis pemikirannya jelas berbeda. Antara otaknya laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Ya, kemudian perannya di masyarakat tentu saja berbeda. Nah, ini identik dengan yang lain menunjukkan bahwa memang kita memiliki perbedaan dengan yang lain, walaupun kita secara konteksnya kita adalah manusia, tapi kita memiliki peran-peran yang lain. Nah, ini yang disebut dengan identik dengan yang lain. Kemudian,
Identitas ini menuntut seorang itu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri ini adalah bagaimana seseorang bisa memperkuat dirinya, mengenal jati dirinya sehingga memiliki karakter yang kuat, karakter yang utuh, karakter yang total sebagai seorang individu. Agar apa? Agar bisa berinteraksi, bersosialisasi di lingkungan masyarakatnya. Kemudian, identitas ini juga dapat diartikan lebih luas lagi hakikatnya, yaitu mengenai bahwa identitas ini seorang ini dapat menjadi identik dengan sesuatu ide. Ini lebih luas lagi dalam tatanan psikologis dan sosiologis, bahwa seseorang yang sudah mengenal dirinya, sudah memiliki totalitas karakter dari dirinya, pada suatu saat mampu menjadi sesuatu ya yang identik dengan pemahaman-pemahaman atau ide-ide yang muncul di pemikirannya. Sebagai contohnya yang simpel saja, bahwa jika ada seseorang yang suka membaca buku, terutama biografi, ambil saja satu contoh biografinya dari Bung Karno, pemikiran-pemikiran dia secara tidak langsung akan terstimulus dengan buku yang dibacanya. Sehingga itu menimbulkan ide-ide yang muncul di kepalanya yang menjadikan seorang tersebut, individu tersebut, memiliki karakter atau pemikiran yang serupa dengan pemikiran Bung Karno. Itu salah satu contoh ekstrimnya bagaimana seorang individu bisa menjadi identik dengan suatu ide. Nah, dalam tatanan yang lebih luas lagi, identitas ini pada hakikatnya adalah menjadikan individu ini, kita ini, menjadi seseorang yang realistik, ya, yang dapat hidup bersama dengan individu lainnya. Artinya, identitas yang kita miliki ini betul-betul harus bisa kita kuatkan, ya, kita maksimalkan, kita optimalkan totalitasnya agar bisa berinteraksi dengan masyarakat, agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat atau dengan individu yang lain. Itu adalah hakikat dari identitas. Lalu, bagaimana dengan identitas nasional? Mari kita simak video berikut ini. Di Indonesia, stereotip berdasarkan suku bangsa kayaknya udah lumrah banget. Semua orang juga udah tahu, orang Batak itu galak, orang Jawa itu lamban, dan orang Padang itu pelit. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin jawabannya emang dari sananya udah begitu. Meskipun nggak mewakili semua, tapi ini adalah contoh-contoh kecil stereotip suku di Indonesia. Orang Batak itu terkenal karena kemampuan verbalnya. 99% pekerjaannya pengacara, dan kalau ngomong paling terus terang dan apa adanya. Karena keterus terangannya itu, orang Batak sering dinilai sebagai suku yang gahar dan galak. Sedangkan suku pencipta masakan rendang ini udah gak asing lagi punya stereotip pelit. Saking parahnya stereotip ini, kadang-kadang kata pelit diganti jadi kata Padang. Jadinya bukan pelit banget sih lo, orang jadi ngomong Padang banget sih lo. Orang Jawa, lamban, gak tegas, kalau ngomong suka muter-muter dan basa-basi. Mungkin karena sejarahnya orang Jawa itu selalu jadi kaum penguasa politik dan ningrat. Makanya perwatakan orang Jawa itu sopan-sopan dan halus. Jadi mesti hati-hati ngomong sama orang Jawa yang hatinya halus. Nasibnya orang Tionghoa selalu diasosiasikan sama duit. Baru ketemu aja pasti disangka orang kerjanya kalau nggak pedagang ya pengusaha. Dan kalau dibilang pekerjaannya lain dari itu, orang nggak bakalan percaya. Dan masih banyak lagi stereotip pada suku-suku lainnya yang nggak bisa disebutin di sini satu-satu. Tentu saja video ini sangat mengeneralisir suku-suku yang dibahas. Suku Jawa sendiri bahkan bisa dibagi menjadi ratusan suku yang berbeda. Menurut sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia bahkan memiliki suku bangsa sebanyak 1.340. Meskipun ada berbagai macam stereotip yang menempel pada suku-suku di Indonesia, kita nggak adil rasanya kalau menelan itu semua mentah-mentah 100%. Itu namanya kita percaya anekdot, bahwa satu testimoni orang kita jadiin acuan kebenaran. Kalau ada seseorang bilang orang Padang itu pelit, itu berdasarkan pengalamannya dia aja, bukan kebenaran secara universal. Orang pelit itu ya ada di suku apa aja, nggak pilih-pilih sukunya. Jadi, stereotip itu nggak 100% benar dan harus dipercaya. Daripada bikin berantem doang dan bikin saling tersinggung, mending dijadiin hiburan aja. Dan realisasi bahwa Indonesia itu ternyata luas dan punya beragam suku dan budaya yang harus saling memahami satu sama lainnya.
Ya, baik. Dari video tadi, kita bisa sedikit menyimpulkan tentang apa sebenarnya identitas yang melingkupi nasional. Kita mengetahui bahwa kita memiliki 1340 atau 1340 suku bangsa. Tadi di video itu hanya sekedar stereotip yang tidak bisa kita generalisir semuanya, tetapi minimal kita bisa memahami makna dari identitas itu seperti apa, khususnya dalam skup nasional. Jadi, identitas nasional ini merujuk kepada identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Nah, artinya nasional ini merujuk pada sifat khas, kemudian yang menunjukkan ciri-ciri tentang kesamaan, terus secara fisiknya seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisiknya seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Lalu, apa saja faktor-faktor pembentuk identitas nasional? Di sini ada 7 faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama dari primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Secara primordial kita sudah mengetahui dari suku bangsa, kita berbeda-beda tapi tetap satu, ya, beragam, tapi kita punya tujuan yang sama, ya ini menjadi bangsa Indonesia, ya, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari segi sakral, ini tadi identitas kita adalah kita memiliki religiusitas atau sistem kepercayaan yang berbeda-beda dari agama, kemudian dari sistem kepercayaan adat, tradisi, tapi tetap bahwa kita mengakui kita adalah bernegara yang berketuhanan. Dari tokoh, ya, identitas kita sebagai negara Indonesia, tokoh-tokoh kita sudah dikenal, ya, terutama tokoh yang paling bersejarah adalah Bung Karno sebagai proklamator, Bung Hatta juga, ya, banyak tokoh-tokoh lagi yang menjadi identitas Indonesia, identitas nasional Indonesia. Kemudian kesediaan bersatu, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Ini adalah 7 faktor yang membentuk identitas. Nah, dari 7 faktor ini maka dapat kita lihat, ya, kita simpulkan bagaimana bentuk identitas nasional Indonesia ini. Nah, bagaimana identitas nasional Indonesia? Di sini ada 10 identitas nasional Indonesia yang berisikan atribut-atributnya, kemudian apa saja isinya, yakni yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini identitas yang pertama. Kemudian, bendera Indonesia, sang merah putih sebagai bendera negara, identitas kita. Kemudian Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, burung Garuda sebagai lambang negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu, Pancasila sebagai dasar negara, ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara, kemudian NKRI yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, serta kebudayaan nasional. Ini menjadi identitas nasional Indonesia dari 10 aspek ini. Demikian penjelasan mengenai identitas nasional pada segmen pertama ini. Kita lanjutkan tentang integrasi nasional pada segmen kedua, tapi sebelumnya ada pertanyaan yang perlu Anda catat. Kemukakan bagaimana tentang identitas diri Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.